bersama kami Tom Channel Tepat Sasaran. Kali ini saya ingin membahas kenapa sih kita main togel itu kalah terus, gak pernah ada hasil, padahal harapan kita bermain itu untuk mendapatkan uang, tapi malah menghabiskan uang. Oke sob, belajar dari pengalaman saya dulu. Saya dulu itu main togel yang ada kalah dan kalah sob. Ya, gak pernah menang. Meskipun menang satu kali, ternyata pas dihitung kekalahan itu jauh lebih besar kekalahan daripada kemenangan. Akhirnya saya sempat berhenti bermain togel karena merasa ya gak ada hasilnya. Tapi setelah saya coba lagi 2 tahun yang lalu, saya mencoba lagi bermain, dan hasilnya juga tetap sama, kalah dan kalah. Walaupun ada sesekali kemenangan yang itu hanya bualan saja untuk mengasih kita harapan supaya kita terus bermain. Di sini saya cermati sob. Saya mencermati dari mana kekalahan saya ini. Kenapa saya kalah terus? Kenapa saya nggak bisa menang? Kenapa ini nggak bisa menghasilkan? Padahal sesungguhnya semua itu saya lakukan hanya untuk menambah uang saya, menambah rezeki saya. Akhirnya saya mulai berpikir. Di mana letak kesalahan saya? Dan saya berpikir juga, apakah benar ini yang dinamakan dilarang agama? Setiap agama itu melarang dalam perjudian. Karena dampaknya, ya, hanya akan merugikan kita, merugikan diri kita, merugikan keluarga, beserta juga membuat kita itu jadi lupa bahwa mencari rezeki itu gak bisa dipaksakan sob. Dengan ada uang 10.000 kita mengharap JP bisa mencapai 25 juta, 30 juta. Disitulah ternyata saya terpikir, apa yang harus saya lakukan? Setelah saya pelajari dari agama, terus saya cermati juga dari kekalahan, saya mulai berpikir bagaimana sih ini supaya bisa menang. Bagaimana sih saya ini supaya bisa mendapatkan uang besar itu dari togel. Tapi ternyata gak ada solusinya sob. Yang ada terus kalah. Lalu saya berpikir lagi sob, apa ini? Kenapa? Setelah saya belajar lagi, kesalahannya cuma satu sob. Saya berjudi. Sesuatu yang sudah dilarang oleh agama manapun masih tetap saya lakukan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sob. Untuk berhenti main togel di waktu itu. Tapi saya ketemu sama seseorang yang dari bagaimana percakapannya itu membuat saya sadar, membuat saya tahu, apakah saya ini salah atau tidak. Jadi kesalahannya bukanlah dari permainannya, karena dia berkata pada saya, bukan membahas soal togel. Hidup ini apapun bisa dijadikan rezeki, asal kita bisa melakukan dengan benar, asal kita bisa menerapkannya dengan benar. Jadi saya tanya, apakah jalan dengan bermain togel ataupun judi online itu apakah bisa menghasilkan penghasilan juga? Kalau kamu, katanya jawab, kalau kamu menjadikan itu suatu perjudian, maka kekayaan, uang, dan kemenangan itu hanya khayalan belaka. Tapi jika kamu melakukannya bukan karena berjudi, tapi karena ingin menghasilkan uang tambahan dan meminta ridho kepada Tuhan, mudah-mudahan, katanya, itu akan menjadi suatu hasil tambahan bagi dirimu. Akhirnya saya mulai terbuka sob. Oh iya,
Kenapa saya kalah? Karena ini memang dilarang dari Tuhan. Yang ada cuma kalah, dan kalah. Karena saya berjudi, sob. Apa artinya? Ya yang ada saya hanya nafsu, emosi, dan menghayal, mengharap. Inilah yang gak boleh dari berjudi, sob. Terus saya lagi bertemu sama seorang pedagang. Saya bertemu di seorang pedagang yang lumayan sukses lah dalam dagangannya. Terus saya bertanya, untuk mencapai kesuksesan seperti kamu, berapa persen sih keuntungan yang kamu dapat? Dia hanya menjawab, keuntungan saya ini 10% loh, katanya. 10% bisa membuat dia sukses. 10% loh, sob, bayangkan. Jadi kalau modal kita itu 10.000, hanya untung 1.000 perak loh. Tapi bisa membuat dia sukses. Bisa membuatnya sukses menuju suatu keberhasilan dalam pekerjaannya. Lalu saya bertanya kepadanya, ini kalau dagangan kamu kayak gini, terus kalau saya mau sukses kayak kamu, saya harus dagang apa ini? Karena kalau dagang ini kamu sudah ada di dekat saya. Terus saya mau harus dagang apa ini? Dia menjawab, carilah dagangan yang bisa menguntungkan minimal 10%. Loh, kalau lebih dari 10% jauh lebih untung, katanya. Dagangan apa itu, kata saya? Apa saja. Apa saja yang bisa menghasilkan 10% ke atas, maka itu bisa membuat kamu itu menjadi sukses, katanya. Asalkan sabar menunggu. Jangan membawa nafsu. Saya mulai terpikir, oh, apa saja itu? Saya pernah bermain dalam togel, menerapkan suatu trik perdagangan, yang mana di situ keuntungannya jauh melampaui 10%, bahkan 20%, 30%, bahkan pernah 50%. Tapi kenapa terus kalah? Karena setelah mencapai kemenangan itu 20%, 30%, akhirnya kita itu ingin lebih besar lagi keuntungannya. Pedagang itu bilang juga kayak gini. Contoh, kamu punya modal 10 juta, katanya. Kamu belikan barang dan untung kamu itu 10%, berarti keuntungan 1 juta. Karena merasa untung 1 juta, besoknya beli lagi barang, dihabiskan bersama yang tadi, ditingkatkan menjadi 11 juta pembelian. Toh sesungguhnya besok lagi apes, dagang nggak laku. Akhirnya keuntungan pun ikut anjlok, ikut habis. Jadi pada akhirnya mencari lagi pinjaman. Yang akhirnya juga itu kita terlilit hutang. Kenapa? Karena nafsu. Nafsu ingin lebih besar. Jadi yang benar bagaimana, kata saya? Yang benar itu, kalau kamu keuntungan 10%, misal contoh modal 10 juta, untung 1 juta, besok kamu kembali lagi dengan modal 10 juta, untungan 1 juta. Keuntungan 1 juta itu jangan dihabiskan, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Setelah mencapai keuntungan 10 juta, apakah kamu harus lipatkan menjadi 20 juta pembelian? Enggak. Kamu cari lubang lagi di usaha yang lainnya yang bisa dilakukan bersama. Dan akhirnya kamu mempunyai 2 sumber. Saya bilang lagi, usaha apa sih sebenarnya? Dia bilang lagi, apa aja bisa, asalkan mendapat ridho Allah tanpa nafsu dan melakukan dengan benar. Lalu saya pulang ke rumah, akhirnya saya terpikir, katanya apa saja bisa, berarti togel pun bisa, judi online pun bisa. Karena judi online ini mencapai keuntungan 10% sangat mudah loh. Jauh-jauh sangat mudah daripada berdagang.
Akhirnya saya mencoba. Ini uang 100.000. Gimana saya harus dapat untung 10% lebih. Akhirnya saya mulai berpikir. Dan akhirnya saya menemukan trik. Oh, ini saya sering ini cari rumusan. Dimana nanti rumusnya itu ada 60 digit, 70 digit. Saya sortir lagi. Ya, menjadi 10 digit. Dan akhirnya saya bet. Pas saya bet untuk untung besar itu, ya, ternyata zong yang keluar yang disortir. Padahal terlalu 70 itu saya pasang semua, kena. Setiap hari loh kayak gitu gue dulu. Yang mana yang disortir, yang itulah yang keluar. Padahal sesungguhnya 70 line, 60 line itu keuntungannya sudah 30 sampai 40%. Jauh lebih untung dari orang itu berdagang. Akhirnya saya berpikir, ini suatu usaha yang bisa menghasilkan 30 sampai 40%. Akhirnya besok saya mencoba. Dan alhamdulillah itu berhasil menguntungkan 20 sampai 30%. Saya itu nggak pernah lagi nyortir. Kalau bagi saya ini angka ini kuat, angka ini lumayan, dan angka ini juga hidup ataupun agak kemungkinan besar untuk menang. Saya itu nggak pernah sortir lagi. Ada 80, ada 70, ada 60. Saya bet, nggak pernah saya sortir lagi. Akhirnya yang ada, saya selalu JP loh. Teman pas bilang, saya JP lagi. Iya, kamu JP, cuman untungnya cuma 20.000, 15.000 katanya. Kalau bet 1.000. Itu mah bukan JP katanya, itu mah bukan menang. Dia ngejek saya. Terus saya bilang, kamu tuh bet berapa? Nih, saya bet katanya. Hari ini saya bet 200.000 loh. Cuma 2 lubang. Kalau JP 7 juta loh katanya. Tapi setiap hari saya dengar nggak pernah ya itu JP. Akhirnya sebulan ke depan dia itu hampir menghabiskan 1 motor gede karena kekalahan yang mengharap JP besar. Dan akhirnya 1 bulan saya itu dengan keuntungan 20%, 30% itu bisa menghasilkan 1 motor bebek loh. Kenapa? Karena saya sadar ini keuntungan sama seperti berdagang. 30%, 20% itu jauh lebih besar untung daripada pedagang sukses kemarin. Saya berdagang di dalam togel. Kalau sudah mencapai keuntungan sekian, saya lagi cari trik lagi. Supaya triknya nggak sama. Jadi di saat trik ini gagal, masih ada 2-3 trik lagi yang untuk menampung rezeki saya. Gitu sob. Dengan trik dan cara yang berbeda. Dan saya juga berpikir loh, untuk mencapainya juga, saya itu harus mendapat ridho Tuhan juga. Bukan nyogok Tuhan, ataupun bukan mengharap saya itu terlepas dari dosa. Mengharap ridho Tuhan dalam arti kata saya pergunakan uangnya itu untuk jalan-jalan yang memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan diri saya, kebutuhan keluarga, bukan cuma untuk poya-poya, bukan untuk cuma senang-senang sesaat. Dan alhamdulillah sampai sekarang, meskipun saya belum kaya, tapi saya bisa loh menambah rezeki saya buat nabung untuk mencapai penghasilan di masa yang akan datang. Oke sob, dengan penjelasan saya ini mudah-mudahan sobat semua bisa terpikir dan mudah-mudahan sobat bisa keluar dari yang namanya kekalahan. Mari bersama-sama kita jadikan judi online atau dunia togel ini bukan suatu perjudian yang hanya akan memperkaya para bandot-bandot atau bandar-bandar judi online. Tapi mari bersama-sama kita menjadikan dunia perjudian dan judi online ini, yang mana kebiasaan buruk kalian itu berjudi nggak bisa dihilangkan, maka kita tidak usah menghilangkannya, tapi kita cukup merubahnya menjadikan suatu penambahan penghasilan untuk menambah pundi-pundi uang kita. Mari bersama kita gempur bandot. Salam JP.